Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi Huwa Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada al-babu tsani, bab yang kedua, yaitu fi zakati zahabi wal fiddati. Kita akan membahas tentang zakat az-zahab, yaitu emas, wal fiddah dan perak. Wa fihi masailu, dan pada bab yang kedua ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama yaitu hukmu zakati fihima, yaitu hukum zakat pada keduanya, yaitu hukum zakat pada kedua emas dan perak. Wa adillatu zalika, dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hukum keduanya. Disebutkan oleh penulis di sini, tajibuz zakatu fi zahabi wal fiddati, diwajibkan zakat pada emas dan perak itu li qawlihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, dan orang-orang yang yaknizuna menimbun, menyimpan dari az-zahab emas, wal fiddah dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maksudnya menginfakkan di sini adalah tidak membayarkan atau mengeluarkan zakatnya. Fabashirhum, maka beritahukan kepada mereka kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih dan menyakitkan. Quran surat At-Taubah ayat 34. Maka kata beliau penulis di sini, wala yutawa'adu, dan seseorang tidaklah diancam bihadhil uqubah, dengan uqubah, siksaan yang seperti ini. Wala yutawa'adu bihadhil uqubah, tidaklah seseorang diancam, diperingatkan dengan siksaan yang seperti ini, illa ala tarki wajibin, kecuali karena seseorang itu telah meninggalkan perkara yang wajib. Jadi ketika seorang diancam dengan ancaman yang begitu besar sedemikian rupa, bahwa tidaklah seseorang diancam dengan ancaman yang besar kecuali karena dia meninggalkan sesuatu perkara yang wajib, yang urgen, yang sangat penting di dalam syariat. Dan memang betul bahwa zakat ini termasuk rukun, salah satu dari rukun Islam yang 5 itu ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin, tidaklah seseorang pemilik emas, wala fiddatin, dan tidak pula seorang pemilik perak, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak tunaikan haknya, maksudnya tidak membayarkan zakatnya, illa, kecuali idza kana yaumal qiyamah, kecuali yaumul qiyamati, pada hari kiamat, sufihat ya, lahu safaihu min nar, yaitu sufihat lahu, akan dibuatkan lahu untuknya lempengan. Jadi sufihat itu lempengan, lahu untuknya safaihu min nar, yang lempengan-lempengan itu min nar, terbuat dari api. Kemudian fauhmi alaiha fi nari jahannam, kemudian lempengan-lempengan tadi itu yang telah dibuatkan untuknya, di fauhmiya, dipanaskan, alaiha, kepada untuknya, atasnya, fi nari jahannam, yaitu di neraka jahannam. Fayukwa, kemudian biha, disetrika, biha, dengannya, ya disetrika untuk itu pada bagian tubuhnya, yaitu jambuhu, yaitu lambungnya. Kemudian wajabinuhu, disetrikakan di atas punggungnya, jidatnya, ya kepalanya. Wa zahruhu, dan akan disetrikakan di atas punggungnya, ya. Nah, ini bagian-bagian anggota tubuh, jambuhu, karena bagian yang menikmati daripada harta itu. Kullama barudat, setiap kali lempengan-lempengan tadi yang dibuatkan tadi itu dari emas dan perak yang dia simpan di dunia, kullama barudat,
setiap kali dingin, uiddat alaihi, maka akan dikembalikan lagi panasnya, fi yaumin kana miqdaruhu, pada hari yang miqdaruhu, perhitungannya atau kedudukannya sama dengan khamsina alfa sanatin, itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maksudnya satu hari di akhirat itu perbandingannya setara dengan 50.000 tahun di dunia. Nauzubillah. Itu ikhwan sekalian. Hatta yaqdiyallahu bainal ibadi, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Di hadis ya, lanjutan hadis ini, hatta yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, sampai dilihat jalannya apakah dia menuju surga atau menuju ke neraka. Wal ijma'i ahli ilmi, maka telah berijma, telah sepakat para ulama ala anna, bahwasanya fi mi'atai dirhamin, pada 200 keping mata uang dirham. Ini dulu ya, nanti sebentar ada konversi dalam hitungan beratnya. Jadi anna fi mi'atai dirhamin, bahwasanya pada 200 keping mata uang dirham, ya mata uang dirham ini maksudnya perak di sini. Maka khamsata darahim, maka wajib dikeluarkan itu adalah 5 dirham. Khamsata darahim itu 5 dirham. Maksudnya 2,5%-nya. Wala anna zahab, dan bahwasanya untuk emas, idza kana 20 misqalan, apabila emas itu telah mencapai 20 keping, ya 20 keping dari misqalan, 20 keping dari dinar, ya mata uang dinar ini dulu. Mata uang, jadi dirham dinar itu menjadi transaksi jual beli yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saat ini adalah uang rupiah, ya. Masing-masing negara itu punya punya mata uang masing-masing. Ya, dan kita sudah sebutkan sebelumnya ya. Ya. Itu dia kalau dulu di zaman Rasulullah emas dan perak, ya, dan Rasulullah ketika para sahabat telah memiliki emas, dia setara dengan 20 dinar dari kepeng emas, maka itu sudah wajib zakat, sudah nisab namanya. Kalau perak ya 200 dirham, ya. Jadi ini wala anna zahaba idza kana 20 misqalan, bahwasanya untuk emas apabila telah mencapai 20 dinar, wa qimatuhu mi'ata dirhamin, dan dia ini setara sama dengan 200 dirham tadi itu, ya 200 dirham dari perak. Tajibuz zakatu fihi, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah cukup nisab. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu miqdaruha. Ini miqdarnya, maksudnya ukurannya, ya takarannya berapa. Ini ya sudah betul. Miqdaruha yaitu ukurannya. Miqdaruz zakati, miqdaruz zakat, adapun ukurannya dari zakat itu al-wajibati, yang wajib, fi zahabi wal fiddah, pada emas dan perak, yaitu robul usyur. Robul usyur itu maksudnya 1/10-nya atau 2,5%-nya. Artinya 2,5% lah robul usyur itu. Ayyu fi kulli 20 dinaran, yaitu pada setiap 20 dinar daripada mata koin uang emas, minaz zahabi, dari emas, nisfu dinarin, yaitu dikeluarkan setengah dinarnya. Ya, setengah dinar itu sama dengan 2,5. 2,5 karena dia 1 dinar itu 5. 1 dinar 5, kalau setengah dinar itu 2,5, sekitar itu 2,5 hitungannya. Wa mazada, adapun lebihnya, fa bihisabihi, maka sesuai dengan hitungannya, qalla au kasur, apakah itu lebihnya banyak atau lebihnya sedikit. Maksudnya yang nisabnya itu 20, ya. Maka untuk tambahan lebihnya seperti 21, 22, 25 dan seterusnya, baik itu lebihnya sedikit atau banyak, maka fabihisabi, hitungnya sama, yaitu tetap dikeluarkan 2,5%. Misalnya seseorang
memiliki 25 dinar keping emas. Ya sudah 2,5% dari 25 itu berapa? Ya. 30 ya 2,5%. 50 dinar keping emas ya 2,5, tetap 2,5%. Jadi maka di sini katakan wa ma zada fa bihi sabi qala'u katsur. Maka hitungannya lebihnya itu sedikit atau banyak tetap 2,5% dikeluarkannya. Kemudian wa fi kulli mi'atai dirhamin minal fiddati khamsata darahim, dan setiap pada 200 dirham dari minal fiddah dari perak khamsata darahim, maka wajib dikeluarkannya adalah 5 dirham. Wa ma zada fa bihisabihi, sama lebihnya sedikit atau banyak maka tetap 2,5% yang dikeluarkannya ya. 250 dirham, 300 dirham, itu terus seperti itu dia dikeluarkan tetap 2,5%. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabis sadaqah, di dalam kitab sedekah, wa fir riqah, dan untuk riqah yaitu perak, kullu mi'atai dirhamin, untuk setiap perak kalau sudah mencapai 200 dirham rubul usyur, maka dikeluarkan 1/4 dari 1/10 yaitu 2,5%. Wali hadisi, dan berdasarkan hadis, walaysa 'alaika syai'un, tidak ada alaika syai'un, sesuatu pun atasmu. Walaysa alaika syai'un, tidak ada atasmu sesuatu apapun, maksudnya tidak wajib, tidak ada kewajiban zakat atasmu. Yakni fi zahabi, yaitu pada emas, hatta yakuna 20 dinaran, sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, apabila engkau memiliki 20 dinar, wa hala alaihi al-haul, dan uang itu telah bertahan telah berlalu periode selama 1 tahun, fa fiha nisfu misqalin, maka padanya ada kewajiban zakat yaitu setengah dinarnya. Ya, itu. Jadi syarat zakat itu 2 ya bagi seorang Islam. Pertama adalah hisab, dan wahal alil haul, yaitu berlalunya periode selama 1 tahun. Nanti kita akan bahas pada syarat-syaratnya. Walima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man annahu kana yakhudhu min kulli 20 misqalan nisfu misqalin. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhudhu, beliau mengambil mengkul 20, pada setiap 20 misrina misqalan 20 dinar, nisfu misqalin diambil adalah setengah dinarnya. Baik ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatus salisa, yaitu permasalahan yang ketiga. Syurutu li wujubi zakati fi zahabi wal fiddati syurutut taliyah. Yushtaratu al-mas'alatus saliyah, itu syurutuha, yaitu syarat-syaratnya. Yusyaratu, dipersyaratkan, diwujubi zakati, pada wajibnya zakat, fi zahabi wal fiddah, pada emas dan perak, syurutut taliyah, yaitu syarat-syarat sebagai berikut ini. Syarat yang pertama yaitu bulughun nisabi, yaitu telah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Yang tadi kita sebutkan, yaitu huwa 20 misqalan minaz zahabi, yaitu 20 dinar dari emas, 20 dinar keping ya, 20 keping dinar dari emas. Li hadisi ala misqalin min zahab, li hadisi Aliin, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang tadi kita bacakan, walaisa alaika syai'um, yakni fi zabi hatta yakuna laka 20 dinaron, tidak ada kewajiban zakat kepadamu sampai mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala alaihi fa fiha nisfu misqalin. Kalau engkau memiliki 20 dinaran, 20 dinar emas, wahala alaihi haul, dan berlalu periode selama 1 tahun, fa fiha nisfu misqalin, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wa yusawi, dan setara ya, 20 dinar emas itu kalau dikonversi dalam kilogram kita berapa? Yusawi bil jaramat khamsa wa mi'atai jaraman ya. Khamsa wa mi'atin jaraman, yaitu 85 gram. Yusawi bil jarama, dikonversi dalam hitungan gram, yaitu khamsa mi'ati jaraman, yaitu 85 gram emas ya. Ini ikhwan sekalian, jadi 20 dinar emas, keping emas itu kalau ditimbang itu dia beratnya 85 gram emas. Sehingga kapan seseorang memiliki emas 85 gram beratnya, kemudian misalnya dia memiliki di bulan Desember tanggal 5 misalnya,
Ya, 85 gram emas, maka itu telah mencapai nisab namanya. Kemudian emas yang 85 gram ini berlalu wahala alaihil haulu, ya, berlalu periode selama 1 tahun, maksudnya di bulan 12 tahun depan, di hari yang sama, tanggal yang sama, masih bertahan 85 gram, maka wajib dia keluarkan 2,5%. Atau mungkin bertambah 86, 87, atau 90 gram, atau 100 gram. Tergantung berapa pertambahannya, sedikit atau banyak, tetap dia keluarkan 2,5%. Tapi kalau ternyata berkurang 84 gram atau 84 gram, 5, itu tidak wajib. Tidak wajib keluar zakat. Kalau 4,6, dia lebih ke atas, itu menurut para ulama itu wajib, ya, karena kurangnya terlalu sedikit, tidak sampai ini, nanti ada penjelasannya. Itu 85 gram. Kita contohkan misalnya sekarang 1 gram emas harganya diantam taruhlah 1 juta. Kalau kita konversi dalam bilangan uang ini, nominal uang 85 juta. Jadi 1 gram emas 1 juta, otomatis 1 kali 85 berarti 85 juta. Jadi kalau dalam bentuk uang 85 juta, sehingga kapan seseorang dia memiliki uang 85 juta, 100 juta, 200 juta ke atas dari 85 juta, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Ini ikhwan sekalian. Kemudian wasin wa nisabul fiddati mi'ata dirhami minal fiddah. Itu tadi bahwa nisab untuk fiddah, perak, yaitu mi'ata dirhami minal fiddah, yaitu 200 dirham dari perak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada laisa fi ma duna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang duna khamsi awakin sadaqah, kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah kurang dari 5 khamsa awakin, 5 uqiyah sadaqah, tidak ada zakatnya. Apa itu uqiyah? Wal uqiyah, dan uqiyah itu arbauna dirhaman. Jadi 1 uqiyah itu 40 dirham. Jadi hati-hati kalau dikatakan 1 uqiyah itu ukuran 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Fa khamsa awakin, maka 5 awak itu tusawi sama dengan mi'atai dirhamim, yaitu 200 dirham. Ya kan? 1 awak kan 40 dirham. 40 kali 5 sama dengan 200. Berarti 1 awak 40, kalau 5 awak berarti 200 dirham. Itu hitungannya gampang. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi riqa rubul usyur fa illam takun illa tis'ina wa mi'atan falaysa fiha syai'un illa ayyasha rabbuha. Dan pada riqah, pada perak itu rubul usyur, yaitu dikeluarkan 2,5%-nya. Fa illam takun illa tis'ina, apabila kamu tidak memiliki perak kecuali hanya tis'ina wa mi'atan, yaitu 190 saja, 190 keping, ya, dinar perak, falaisa fiha syai'un, maka tidak ada kewajiban zakat, ya, kalau 190, karena nisabnya harus 200. Intinya kalau kurang dari 200 perak dirham, maka tidak wajib zakat. Illa yasha rabbuha, kecuali atas keinginan daripada pemilik perak itu. Maksudnya bukan dalam bentuk zakat, tapi dalam bentuk sedekah. Kalau dia mau keluarkan, ya boleh saja. Tapi tidak boleh itu diklaim sebagai zakat, ya. Karena zakat itu ada ketentuan nisab dan haulnya, bukan sembarangan. Nah, ikhwan sekalian, tidak disebutkan di sini ternyata. Coba kita baca dulu sampai selesai. Wa qad ajmal ulama ala anna nisab al-fiddati khamsa awakin, bahwa para ulama telah sepakat bahwa nisab untuk perak itu khamsa awakin, 5 uqiyah. 5 uqiyah tadi setara dengan 200 dirham, ya. Karena 1 uqiyah 40 dirham. 40 kali 5 200. Wa nisabu zahabi 20 misqalan, dan untuk emas yaitu 20 miskal, yaitu 20 dinar. 20 dinar, dan kalau 20 ditimbang itu setara 85 gram. Nah, kalau perak itu 595 gram.
Jadi 200 dirham kalau ditimbang itu beratnya 595 gram, ya. 595 gram. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita punya uang itu ikut nisab perak atau nisab emas? Mungkin saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa kalau hal seperti ini maka tinggal dilihat mana yang saat itu nilainya lebih tinggi. Mana saat itu nilainya lebih tinggi. Kalau ternyata harga emasnya lebih tinggi daripada harga perak, maka ikut nisab emas. Kalau ternyata saat ini harga perak lebih tinggi daripada harga emas, maka ikut harga perak. Kenapa demikian? Karena ini dia lebih berpihak kepada kaum fakir miskin, ya. Seperti itu. Kalau kita ikut perak, ya tinggal dihitung, ya. Oke, baik kawan sekalian. Sekarang di syarat yang keberapa ini? Yang kedua, ya, tadi syarat yang pertama bulughun nisab, kemudian hawalanul haul, telah tersimpan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua baqiyatu syurutil amalati sabaqat fi man tajib alai zakat wa hiya islam wal hurriyah wal mulku tam wa hawalanul haul wa qad sabaqal kalam alayya. Baqiyatu syurutul amal, dan syarat-syarat yang tersisa, syarat-syarat umum yang tersisa allati sabaqat fi man. Kita sudah bahas pembahasannya fi man tajib alai zakat, itu kepada siapa orang yang wajibkan zakat atasnya, wa hiya islam, yaitu adalah seorang muslim, wal hurriyah, orang yang merdeka, wal mulkul tam, memiliki nisab yang sempurna atau memiliki harta itu di bawah maksudnya di bawah kekuasaan dia, ya. Bukan masih ada utang di situ, atau ada gaji karyawan yang harus dibayarkan, atau ada utang yang jatuh tempo dan seterusnya, ya. Itu tidak. Jadi mulkut tama, dia nisabnya itu betul-betul dia miliki secara sempurna. Wa hawalanul haul, kemudian beradanya periode selama 1 tahun bertahan, waqad sabaqal kalamu alaiha, dan ini telah berlalu pembahasannya sebelumnya. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut, ya. Al-mas'alatul rabi'ah fi dhammi ahadihima az-zahabi wal fiddati ila al-akhar. Bagaimana hukum menggabungkan antara keduanya, yaitu antara emas dan perak. Ya, ini bagaimana hukum menggabungkan antara keduanya. Ilal akhar, antara satu dengan yang lainnya. Kata penulis, la yudhammu ahaduhuma ilal akhar fi ikmali nisab alal qawli rajih. La yudhammu ahaduhuma, tidak digabungkan antara keduanya. Ilal akhari, antara satu dengan yang lainnya, fi ikmalin nisabi, untuk menyempurnakan nisab, alal qawli rajih, berdasarkan pendapat yang rajih. Maksudnya dia punya emas 19 dirham, kurang 1 dirham, maka diambil dari perak untuk memenuhi nisab emasnya. Atau sebaliknya, seseorang punya dirham, punya perak yaitu 190 dirham, maka untuk memenuhi yang kurangnya 10 diambil dari perak, menggabungkan keduanya. Maka seperti ini dikatakan la yudhamu ahaduhuma ilal akhar fi ikmalin nisab ilal qawli rajih. Jadi tidak boleh menggabungkan hal yang demikian. Li'annahuma jinsani mukhtalifani, karena keduanya adalah merupakan jenis yang berbeda. Falam yudhammu ahaduhuma ilal akhar, maka tidak digabungkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kal ibli, seperti onta, wal bakari sapi, wa syairi gandum syair, wal qamhi gandum kahim, ma'an al maqsuda min hawahid, padahal tujuannya adalah satu, yaitu wahya tamniyatu fil ibli wal bakar, untuk mengembangkan atau mencukupi nisab daripada onta dan sapi, wal kuti fi syairi wal qamhi, begitupun al kut, makanan sehari-hari, makanan pokok, fi syair, yang berupa syair, gandum syair, wal qamhi, dan berupa gandum qamhi. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa fi maduna khamsi awakin sadaqah. Ini tadi sudah dibacakan hadisnya, bahwa tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Wa yulzamul qawla ba'duhum ahaduhuma ila al-akhar bidhammiya wa yulzamu min qawli
bidhammi ahadihima ila al-akhari fi ikmali nisabi wujubi zakati fi aqalli min 5 awakin min al-fiddati idza kana indahuma yukammilu bihi min az-zab. Maka wa yulzamu min al-qaul, maka orang-orang yang berpendapat mengharuskan, membolehkan menggabungkan bidhammi ahadihima menggabungkan antara satu dengan yang lainnya dari keduanya ila al-akhar kepada yang lain fi ikmali nisab dalam menggabungkan nisab wujubuz zakati fi, maka ini wajib, konsekuensinya wajib zakat ya. Kalau dia berpendapat dengan pendapat itu, akal min 5 awaki min al-fiddah, yang kurang dari 5 uqiyah dari emas, idza kana indahu ma yaqalu bihi min az-zahabi, jika itu dia idza kana indahu, jadi peraknya kurang dari 5 uqiyah, kemudian idza kana indahu, jika dia memiliki yukammilu bihi min az-zahab, jadi dia menyempurnakan nisab peraknya itu dengan emas yang dia milikinya, maka wajib dia membayar zakat. Wa yashmalul hadisu, maka hadis ini mencakup ma idza kana indahu min az-zahabi ma yukammilu bihi 50 awakin aw la, wa ala hadha idza kana indahu 20 dinaran wa 100 dirhamin fala zakat alaihi li anna az-zahabi yuzakka li anna az-zahabi yuzakka wahdahu wa kadzalika al-fiddah. Maka hadis ini mencakup bahwa idza kana indahu min az-zahabi ma yukammilu bihi 5 awakin, dia memiliki emas untuk menyempurnakan daripada 5 uqiyah daripada peraknya, aula atau tidak, wala hadza yakan 20 dinaran wa 100 dirhamin fala zakat alaihi, maka tidak ada kewajiban zakat itu tadi yang kurang, lianna zahaba, sebab emas yuzakka wahdahu, itu dizakatkan secara sendiri-sendiri, wa kadzalikal fiddah, begitupun daripada perak dizakatkan secara sendiri-sendiri. Baik ikhwan sekalian, kita lanjut pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu fi zakatil hulli, terkait dengan zakat perhiasan. La khilafa baina ahli ilmi fi wujubi zakati fil hulli mu'addil lil idkhari wal kira'i. La khilafa baina ahli ilmi, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi fi wujubi zakati, tentang wajibnya zakat fil hulli, pada perhiasan. Ya, perhiasan yang dimiliki seorang, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Makanya tadi kan al-mas'alatul khamisah itu fi zakatil hulli, tentang zakat perhiasan. Perhiasan itu terbuat dari emas dan perak. Nah, tidak ada perbedaan di antara ahlul ilmi fi wujubi zakati fi hulli, tentang wajibnya zakat pada perhiasan. Al-mu'addi, yang disiapkan lil idkhari, untuk disimpan, ya, jadi dia beli perhiasan emas dan perak untuk dia simpan. Wal kira'i, begitupun dia membeli emas dan perak dipersiapkan untuk dia sewahkan, ya, dia sewahkan. Wa fil hulil muharrami, begitupun wajib zakat meskipun pada hulil muharram, yaitu perhiasan-perhiasan yang diharamkan. Karrijal yattakhidhu khatimah min az-zahab, ini ya contohnya al-hulil muharram, yaitu perhiasan-perhiasan yang haram itu, seperti karrajul yattakhidhu khataman min az-zahab, seperti laki-laki yang menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Laki-laki haram, tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu perhiasan kaum wanita, bukan laki-laki. Jadi karrajul yattakhidhu khatimah min az-zahab, jadi perhiasan yang haram, laki-laki yang memakai cincin yang terbuat dari emas, itu hukumnya haram. Awil mar'ati, atau seorang perempuan, tattakhidhu halian, dia menggunakan cincin suni'a ala surati hayawanin, yang memang di dalam cincin itu terdapat gambar hewan, makhluk bernyawa, atau fi suratin hayawanin, atau sengaja diukir dengan menggunakan gambar bernyawa. Kan gambar yang bernyawa, yang surat itu hukumnya haram. Nah, ini termasuk hulil muharram yang disebutkan oleh penulis ini. Wa ma hulil muaddi lil istimali al mubahi wal ariyati. Adapun
Al-hulli, perhiasan al-muaddi yang disiapkan lil istimali untuk penggunaan al-mubahi yang dibolehkan, wal ariyati dan untuk dipinjamkan, fasahihi maka berdasarkan pendapat yang sahih min qauli ahli ilm, berdasarkan ucapan daripada ahlul ilm, wujubuz zakata fihi, wajibnya zakat pada emas perhiasan itu. Wadzalika lima yali, hal itu wadzalika lima yali, hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, dalil yang pertama adalah umumun nususi, keumuman nas-nas al-waridati yang datang fi wujubi zakati, tentang wajibnya zakat fi zahabi wal fiddah, terkait zakat emas dan perak. Jadi kalau perhiasannya terbuat dari emas dan perak, maka dia mengikut keumuman hadis yang datang tentang yang menjelaskan tentang wajibnya zakat emas dan perak. Wa hadha umum yashmalu al-hulli wa ghairah. Maka wahadal umumu, maka keumuman ini yashmalu, itu mencakup al-hulli, yaitu zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, wa ghairahu atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua, ya, hadis yang kedua tentang wajibnya zakat al-hulli, perhiasan, ma rawa ahlus sunan, apa yang telah diriwayatkan dari ahlus sunan, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita, atat, telah datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabnatun laha, dan bersama wanita ini itu ditemani oleh putrinya, anak gadisnya, fi yadi ibnatiha, dan di tangan putri yang dia bawa bersama dia ini wanita, masakatani, ada dua gelang, ghalidhatani, jadi fi yadi ibnatiha, di tangan putrinya ini itu masakatani, ada dua gelang, ghalidhatani, yang sangat tebal, minaz zahab, yang terbuat dari emas. Faqala, maka Nabi SAW bersabda kepada perempuan ini, atu'addina zakat haza, apakah engkau membayarkan zakatnya ini? Qalat, maka wanita ini mengatakan, la, tidak. Qala, maka Nabi SAW memperingati wanita ini, ayyasurruki, apakah menggembirakanmu, ayyusawwirakillah, Allah memakaikan untukmu, bihima, dengan keduanya, sawara ini, yaitu dua gelang, minan nar, yang terbuat dari api neraka. Fa khala'athuma, perempuan ini mendengarkan bahasa yang disampaikan Nabi begitu, fa khala'athuma, maka langsung dia menanggalkan tadi itu perhiasan itu. Itu orang-orang dulu sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu mereka tidak ada sedikit pun rasa berat di dalam hati mereka, ya. Seperti itu orang-orang beriman itu. Fakhalatuma, dia langsung menanggalkan tadi itu gelang. Wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia langsung menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadisu nassun, maka hadis ini adalah sebagai dalil fil maudi, terkait dengan ini, perkara ini, yaitu perkara zakat perhiasan. Ini dalilnya. Walahu syahidun fi sahihi wa ghairi, dan juga telah syahid dari hadis-hadis yang lain yang sahih dan yang semisalnya. Maksudnya ada hadis lain yang mendukung hadis ini, ya. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, wali anna hadzal qaulu, karena pendapat ini dia lebih ahwatu, lebih berhati-hati, ya. Jadi untuk menjaga kehati-hatian, ya sudah, kita keluarkan zakatnya pada huli, perhiasan emas dan perak 2,5%-nya. Kemudian wa abra'ul zimma, dan lebih membebaskan seseorang dari tanggung jawab, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkan segala sesuatu yang meragukanmu, yaribuka, yang membuatmu ragu, ya, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.